untuk kronologisnya sampaikan, korbannya di sini adalah Ibu Dewi Wulan. Beliau adalah Kepala Kesatuan Pengelola Hutan. Jadi Kesatuan Pengelola Hutan ini adalah lembaga negara yang dibentuk untuk menjaga hutan yang ada di wilayah Indonesia. Nah, beliau adalah Ketua atau Kepala KPH, singkat KPH, Ibu Dewi. Nah, kemudian artinya ini korbannya adalah negara ini. Korbannya adalah negara. Nah, kemudian pelaku dalam hal ini adalah saudara inisialnya MD. Ya. Usianya 43 tahun. Alamatnya di Desa Mengkarpura, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kota Baru. Nah, pelaku ini melakukan aksinya bersama dengan 2 orang temannya yang saat ini masih DPO, masih kita kejar terus. Inisialnya I dan inisial U. Saya sampaikan kronologisnya. Jadi pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekitar jam 1 malam, bertempat di Tanjung Serdang, Mekarpura, di Kecamatan Pulau Laut Tengah, tepatnya di kantor KPH. Pelaku ya bersama 2 orang temannya mendatangi kantor tersebut. Ya, pelaku mendatangi kantor tersebut dan ditemui oleh Ibu Dewi serta tim. Saat itu pelaku meminta kepada petugas KPH agar tidak menyita dan tidak membongkar kayu hasil tangkapan dari KPH sejumlah kurang lebih 5 kubik. Nah, saat itu pelaku turun dari mobil membawa parang. Dan saat itu Ibu Dewi dihampiri oleh personilnya atau anak buahnya dengan membawa senjata untuk mengamankan mereka. Dan saat itu juga pelaku menyampaikan kepada petugas KPH bahwa kalau kamu punya senjata, saya juga punya senjata. Nah, tidak lama kemudian pelaku langsung mundur ke mobilnya dan dari dalam mobil mengambil senjata api milik pelaku dan mengancam kepada petugas KPH. Nah, namun saat itu pelaku tidak menembak dan tidak melukai petugas KPH, mengancam tapi. Nah, ada ancaman lain dari pelaku saat itu bahwa kalau ini kayu saya tidak dibebaskan, tidak dilepaskan, maka akan terjadi kerusuhan. Nah, setelah itu pelaku pergi meninggalkan tempat kejadian perkara. Nah, perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan, 1 hari sebelumnya, sebelum kejadian tersebut, petugas KPH, Kesatuan Pengelola Hutan, itu melakukan tugas rutin mereka. Mereka patroli di wilayah kerja mereka, kemudian menemukan tumpukan kayu di pinggir jalan, sekitar kurang lebih 5 kubik, dan ditunggui oleh 3 orang. Ditunggu oleh 3 orang dan ditanyakan oleh petugas KPH ini punya siapa, dan tidak dijawab oleh 3 orang tersebut dan langsung disita, diamankan oleh petugas KPH dan dibawa ke kantor. Nah, efek dari kejadian 1 hari sebelumnya itu terjadilah peristiwa yang tanggal 28 Februari tersebut jam 1 malam. Nah, alhamdulillah berkat kerja keras petugas ya dari Satreskrim Polres Kota Baru bersama dengan Polsek Pulau Laut Tengah yang di backup oleh Direktorat Krimum Polda Kalsel dari Resmob, di backup juga oleh tim dari Polres Batola. Pelaku bisa kita tangkap pada hari Minggu tanggal 8 Maret sekitar jam 2 malam di Sungai Tabuk, Barito Kuala. Nah, jadi waktu itu kami turunkan 25 tim, 25 orang untuk menangkap pelaku. Alhamdulillah pelaku ditangkap tanpa perlawanan. Saat ini pelaku diproses dan akan kita kenakan 4 pasal berlapis. Ya, kita kenakan 4 pasal berlapis. Yang pertama itu pasal 335 KUHP, yaitu tentang perbuatan tidak menyenangkan. Ya, ancaman hukumannya 1 tahun. Kemudian pasal 212 KUHP, yaitu tentang melawan pejabat negara atau petugas yang sedang menjalankan tugasnya, ancamannya 1 tahun 4 bulan. Kemudian kita kenakan juga Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 51, yaitu tentang senjata api dan senjata tajam,
Ancamannya 20 tahun penjara minimal dan maksimal seumur hidup ataupun hukuman mati. Dan kita kenakan juga Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pemberantasan perusakan hutan. Nah, ini semua pasal undang-undang kita terapkan buat pelaku supaya ada efek jerah bagi yang lainnya. Tidak boleh melakukan illegal logging dan tidak boleh melawan petugas apabila petugas tersebut menjalankan tugasnya. Ya, tidak boleh, karena petugas yang menjalankan tugas itu dilindungi oleh undang-undang. Ya, dilindungi oleh undang-undang. Adapun barang bukti yang kami sita dari pelaku antara lain yang pertama, 1 pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna silver. Jadi senjata api rakitan revolver ini diperoleh pelaku dari DPO pembunuhan. Beberapa tahun yang lalu terjadi pembunuhan di Hampang. Pelakunya atas nama Kambayang. Ya, pelakunya atas nama Kambayang. Sampai hari ini masih kita kejar terus. Nah, senjata revolver ini diperoleh pelaku dari Kambayang. Kemudian barang bukti yang lainnya 1 pucuk pen gun, ya, polpen yang bisa digunakan sebagai senjata api. Ini diperoleh pelaku, dibeli dari media online, ya, harganya 1,8 juta. Ya, ini juga sudah kita sita. Kemudian 1 buah senjata tajam jenis parang. Kemudian 17 butir amunisi tajam CIS kaliber 22. Kemudian 30 butir amunisi hampa CIS kaliber 22. Nah, 22 jenis peluru ini diperoleh pelaku juga dari Kambayang. Nah, saat ini Kambayang masih kita kejar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kapolres beserta jajarannya, yang terhormat Bapak-bapak, Ibu wartawan yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Yang pertama dari KPH ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kapolres dan jajarannya yang telah menindaklanjuti laporan dari KPH terkait dengan adanya ancaman pada saat kita melakukan tugas untuk mengamankan kasus-kasus pembalakan liar. Dan alhamdulillah dalam waktu yang tidak terlalu lama kasus ini bisa terungkap dan pelakunya bisa ditangkap. Sekali lagi dari KPH mengucapkan banyak terima kasih. Yang kedua, dari KPH menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk tidak lagi melakukan aktivitas pembalakan liar di kawasan hutan yang menjadi wilayah kelola KPH Pulau Laut Cibiku, baik itu dalam kawasan hutan produksi, hutan lindung maupun kawasan yang dilindungi oleh negara. Saudara pelaku mendatangi saya, kemudian dan meremas baju, kemudian menghunuskan parang mungkin ke leher. Ya, seperti itu, mengancam untuk tidak melakukan penurunan kayu dari truk yang kami bawa di gudang KPH Pulau Laut Cibiku. Itu lokasinya TKP itu di kantor apa di lapangan waktu itu? Di kantor RPH, di kantor resort di Sungai Pinang. Pelaku sendiri Bu datang? Pelaku ada didampingi 2 orang. Saat itu Ibu ngapain? Melakukan perlawanan apa gimana? Agak kaget aja, cuman diem dan memberikan penjelasan bahwa kayu yang ada itu adalah kayu yang berada di kawasan hutan produksi yang merupakan areal PUMHR. Jadi itu memang wilayah kelola yang benar-benar kami jaga untuk steril dari adanya pembalakan liar. Ibu bilang apa sampai dia melepaskan baju Ibu? Kebetulan kebetulan didampingi Polhut mencoba mendekat Pak Madinya melepaskan ini dan mengambil senjata. Karena melihat dari Polhut bawa senjata, dia melepas ini kemudian balik ke mobil mengambil senjata. Kayunya banyak? Kayunya di lapangan 5 kubik lebih, cuman yang mampu kami angkut waktu itu 3,5. Jenis kayunya Ibu? Merapi campur. Ya, tanggal ini. Pak.